Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kita jumpa lagi Sobat Semesta, salam semesta. Semoga keadaan kita semuanya dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita akan melanjutkan pembahasan dari video sebelumnya, yaitu tentang impuls dan momentum. Nah, sekarang untuk penerapannya kita akan membahas tentang apa itu tumbukan. Nah, ini bagian dari pembahasan akhir dari impuls dan momentum. Kita tahu semuanya bahwa kemarin sudah kita bahas bahwa yang namanya impuls, ya, impuls sudah ada, kita sudah jelaskan. Kemudian momentum kita juga jelaskan. Kemudian hukum kelestarian momentum, ya, kelestarian momentum ini juga sudah dibahas di pembahasan sebelumnya. Jadi di bagian impuls ini, impuls didefinisikan sebagai perkalian antara resultan gaya dengan selisih waktu sentuhnya. Kemudian impuls sendiri itu adalah gabungan perkalian dari massa suatu benda dengan lajunya. Sedangkan berlaku hukum kelestarian momentum, di sini momentum sebelum tumbukan itu sama dengan jumlah momentum setelah tumbukan. Nah, sekarang pertanyaannya, apa itu tumbukan? Jadi pembahasan kita adalah sekarang apa itu tumbukan. Ya, tumbukan itu adalah suatu peristiwa yang terisolasi ketika dua atau beberapa benda. Jadi dua atau beberapa benda satu, bola, ya, bola biliar itu bola satu. Ketika dua atau beberapa benda melakukan gaya yang cukup kuat satu dengan yang lainnya waktu yang sangat singkat. Misal, maksudnya gimana? Jadi antara benda yang satu ini dengan benda dua ini saling ada interaksi gaya yang cukup kuat. Misalnya seperti ini. Nah, ketika ini bergabung membentur, ya. Jadi pertama ini misalkan pada gerakan pertama ini gerak ke kiri ke kanan karena saking dengan kecepatan yang tinggi, ini punya massa, kemudian membawa kecepatan sendiri, ya. Yang ini juga punya massa, kemudian mempunyai kecepatan sendiri. Nah, ketika ini terjadi tumbukan jeder gitu dengan gaya ini, maka disitulah namanya tumbukan. Dari sini, jadi tumbukan adalah peristiwa isolasi. Maksudnya terisolasi artinya di dalam proses tumbukan ini tidak ada gaya lain yang mempengaruhi. Jadi ketika terjadi tumbukan jeder gitu, maka tidak ada gaya yang lain yang mempengaruhi. Ini artinya terisolasi yang dimaksudkan di sini. Jadi seperti itu. Nah, kemudian bagaimanakah dengan perbandingan, ya, perbandingan kecepatannya sebelum dan sesudahnya. Jadi setelah tumbukan ini otomatis kan nanti ini akan bergerak. Kita misalkan saling berpisah setelah jeder itu, terus berpisah. Misalkan ini bergerak ke yang satu, gantian bergerak ke kiri. Ini V1 aksen, jadi setelah aksi. Yang ini V2 aksen. Nah, bagaimanakah dengan selisihnya antara kecepatan sebelum dan sesudah? Bagaimana? Nah, itu namanya disebut sebagai perbandingannya, itu disebut sebagai koefisien pemulih atau restitusi, ya. Jadi di sini nanti akan ada perbandingan yang disebut sebagai besaran atau tetapan, ya, koefisien pemulih atau restitusi. Yang mana ini didefinisikan
ya. Jadi kita ambil simbol misalkan sebuah negatif perbandingan antara kecepatan relatif sesudah, berarti antara sesudahnya dibanding dengan sebelumnya. Itu bagaimana kira-kira perbandingannya? Perbandingan V2 aksen, V1 aksen, V2 kurangi V1. Nah, ini namanya koefisien restitusi, yaitu sebagai negatif perbandingan antara kecepatan relatif sesaat sesudah tumbukan. Jadi sesudah tumbukan dengan sebelum tumbukan. Ini perbandingannya disebut koefisien restitusi. Nah, dari koefisien restitusi ini, maka nanti akan dibedakan jenis-jenis tumbukan. Jadi setelah pengertiannya, kemudian kita kenalkan dengan koefisien pemulih atau restitusi suatu tetapan. Dari sini berdasarkan ini maka akan dibedakan dari jenis-jenis tumbukan ini. Ya, jadi tumbukan dari dua hal ini maka ini dibedakan jenis tumbukan. Ada berapa? Ya, ini sebenarnya ada macam-macam, tapi saya singkatnya ini ada 3 ya, yaitu tumbukan. Ini ada 3. Satu itu adalah lenting sempurna. Ini maksudnya apa? Kemudian tumbukan lenting sebagian, dan yang ketiga itu tak lenting sama sekali, tumbukan tak lenting, ya, tak lenting sama sekali. Ini maksudnya apa ini? Nah, ini mari kita bahas satu persatu dari apa itu tumbukan lenting sempurna, tumbukan lenting sebagian, dan tumbukan tak lenting sama sekali. Yang pertama yaitu kita bahas dulu ya. Ini tumbukan lenting sempurna. Ini apa maksudnya? Jadi tumbukan lenting sempurna ini merupakan jenis tumbukan yang jumlahan tenaga kinetik sebelum dan sesudah tumbukan itu nilainya lestari atau tetap, dengan nilai konstanta pemulihnya adalah 1. Maksudnya bagaimana? Maksudnya nanti kita lihat contoh dua benda ini. Jadi ini memiliki kecepatan atau salah satunya diam, maka ketika salah satu bergerak menumbuk atau misalnya dua-duanya bergerak, setelah bergerak dia berpisah begini, maka kecepatan sebelum tenaga kinetiknya, maksudnya jumlahan dari tenaga kinetik ini 1 dan 2, jadi misalnya ini yang kuning, ini yang merah, masing-masing punya tenaga kinetik, dijumlah tumbukannya setelah itu berpisah. Nah, tenaga kinetik sebelum numbuk dengan sesudahnya itu nilainya tetap. Ya, jadi ini nilainya tetap. Maksudnya seperti itu. Jadi dalam kasus ini maka nilai E-nya itu 1. Koefisien restitusinya tadi nilainya 1. Nah, dari sini maka berlaku hukum kelestarian momentum. Jadi tumbukan yang jumlahan tenaga kinetik sistem sebelum dan sesudah tumbukan nilainya lestari atau tetap dengan nilai E sama dengan 1. Nah, di sini maka berlaku ya, ketika ini benda 1 benda 2 seperti itu. Jadi benda 1 benda 2, nah, ini punya tumbukan punya momentum dijumlahkan sebelum dan sesudahnya itu nilainya lestari. Berlaku hukum kelestarian momentum. Jadi misalkan ini M1 V1 M2 V2 sama dengan M1 V1 aksen M2 V2 aksen. Kemudian karena pengertian dari tumbukan lenting sempurna ini tenaga kinetiknya itu
tetap atau lestari. Nah, di sini maka berlaku hukum kelestarian tenaga kinetik. Ya, jadi berlaku hukum kelestarian tenaga kinetik. Ya, berarti di sini setengah mv1 kuadrat plus setengah mv2 kuadrat. Yap, kemudian sama dengan setengah mv. Oh, ini v1 ya, v1 semua ini v2 m1 aksen kuadrat plus setengah m2v2 aksen kuadrat. Jadi berlaku seperti itu. Nah, perlu diketahui untuk kasus seperti ini nanti, ini keadaannya, cara menandainya, intinya salah satu dari benda ini intinya, misalnya ini satu dua ya, intinya dia salah satunya bergerak sebelumnya dan sesudahnya. Jadi seperti itu. Maka dalam kasus ini bisa jadi benda satu ini diam, yang ini bergerak, atau benda yang merah ini diam, yang satu yang bergerak, atau dua-duanya bergerak. Bergeraknya bisa saling mendekat, bisa bergeraknya itu saling kejar-kejaran gitu. Nah, intinya setelah tumbukan, gambarkan ya. Jadi misalkan ini benda satu, ini benda dua. Misalkan di sini kita ambil ini memiliki kecepatan, ini M1 V1, ini V2. Kita ambil yang kasus seperti ini. Maka yang namanya lanteng sempurna pada dasarnya, intinya setelah dia menumbuh, ya, setelah tumbuh 1 2 gitu, maka bisa dalam kasusnya itu macam-macam. Yang pertama, bisa jadi setelah tumbukan nanti dia saling menjauh, benda satu, benda dua. Jadi bisa jadi dia nanti saling menjauh. Misalnya seperti ini bergerak ke sini, ya, bergeraknya seperti itu. Bisa jadi seperti itu. Bisa jadi setelah tumbukan itu, jadi salah satunya itu diam. Jadi mungkin setelah tumbukan gitu ya, itu bisa jadi yang nomor satu itu diam, sehingga ini, kemudian yang nomor dua balik. Bisa jadi ini ya, ini bisa jadi. Jadi V1 aksen itu 0, dia diam. Yang ini melaju dengan sangat kencangnya. Ini V2. Ini kasus seperti itu. Atau sebaliknya, yang dua yang diam, ya, yang dua yang diam, yang satu itu bergerak dengan laju yang sangat besar. Nah, jadi yang ini diam, yang ini bergerak dengan laju yang sangat besar. Jadi seperti itu. Atau bisa jadi gerakannya itu setelah tumbukan ini bergerak ke kanan semua, misalkan, karena yang satu besar, yang satu kecil, bisa jadi seperti itu. Atau bergerak ke kiri semua. Nah, ini macam-macam tumbukan lenteng sempurna. Jadi kasusnya itu bisa macam-macam setelah tumbukan. Jadi V1 aksen, V2 aksen, V1 aksen, V2 aksen. Bisa pertama saya ulangi, bisa saling menjauh, bisa bergerak ke kanan yang satunya diam, bisa bergerak ke kiri yang satunya diam, bisa ke kanan semuanya atau ke kiri semuanya. Intinya setelah tumbukan tidak bersatu. Ini yang disebut sebagai tumbukan lenteng sempurna. Kemudian yang kedua ya adalah tumbukan lenteng sebagian. Nah, jadi tumbukan lenteng sebagian. Ini merupakan tumbukan yang bukan lestari nilai IK-nya, ya. Tumbukan yang jumlah tenaga kinetik sebelum dan sesudah, itu nilainya berkurang dengan nilai koefisien E-nya itu adalah antara 0
sampai 1 antara 0 sampai 1. Maka di sini nanti ini hanya berlaku hukum kelestarian momentum saja. Kelestarian momentum. Kemudian tidak berlaku hukum kelestarian tenaga kinetik sebelum sudah tumbukan. Mengapa? Karena pengertiannya tadi bahwa jumlah tenaga kinetik sistem sebelum dan sesudah itu nilainya berkurang. Maka bisa kita ambil contoh, misalkan yang namanya lenteng sebagian itu hanya salah satu. Bisa jadi seperti ini. Ini ada sebuah tembok gitu ya. Kemudian seperti ini. Ini gelinding. Del. Jadi hanya satu saja yang bergerak, yang satu ini diam. Jadi seperti itu. Jadi misalkan ini kasusnya itu V1 nya tembok ini, misalkan V1 nya itu diem, keliru, V1 tumbukan diem, sedangkan benda 2, misalkan benda 2 ya, ini bergerak dengan laju V1. Nah setelah tumbukan ya ini tetap diem, namanya lenteng sebagian. Jadi ini V1 aksen, ini tetap diem temboknya, sedangkan ini yang sini V2 ya, V aksen ini ada. Jadi seperti itu, contoh satu seperti itu. Atau bisa jadi ketika ini kita jatuhkan ya, jadi dalam kasus ini misalkan kita buat gambar suatu bola, dia jatuh. Nah setelah itu kan bola itu nanti akan mantul, jadi dia akan jatuh kan, dia akan mantul, misalkan dia akan jatuh lagi, mantul lagi, jatuh lagi sampai habis, misalkan seperti itu. Jadi salah satunya yang dari awal sampai akhir yang bergerak. Nah ini biasanya koefisien restitusinya ini bisa kita tentukan dari sini. Untuk kasus ini, untuk kasus benda jatuh ini, di sini V ya kan, ini kan V ketika mau numbuk dibandingkan dengan H. Kemudian nanti biasanya kasusnya itu pantulannya pertama berapa ketinggiannya, pantulan kedua berapa, dan seterusnya sampai akhir. Nah karena restitusi tadi dinyatakan dalam bentuk E ya kan, ini tadi ada istilah sebelumnya bahwa ini negatif V2 aksen, V1 aksen, kemudian V2 min V1. Nanti karena ini ada hubungan ya, tenaga kinetik diubah menjadi potensial, dimana di sini itu berarti setengah mv kuadrat, ini mgh, ini diwakili. Maka kita bisa lihat hubungan antara dari keduanya ini bahwa V itu sebanding dengan akar H ya, kalau kita pindah, sehingga ketika kita masukkan ke sini ya, V benda yang tanah ini satunya ini kan nilainya 0, berarti diambil satu saja, maka V itu perbandingan dari H, bisa kita wakilkan seperti itu ya. Nanti untuk lebih jelasnya ini bisa dibahas di pembahasannya lain ya. Maka kalau dalam kasus ini biasanya E itu merupakan tidak lain dan tidak bukan adalah perbandingan antara pantulannya dengan awal jatuhnya. Jadi atau begini, awalnya misalnya kita ambil H, pantulannya H2, maka ini H1 dan seterusnya seperti itu. Nah ini untuk menjadi E. Berarti nanti H3 berarti tinggal dibandingkan saja. Jadi akar perbandingan antara
pantulan dengan tempat jatuh awal. Pembahasan yang ketiga yaitu tumbukan tak lenting. Jadi tidak lenting sama sekali. Maksudnya adalah jenis tumbukan yang jumlah antara kaki T sistem sebelum dan sudah itu nilainya juga berkurang, akan tetapi nilai E-nya itu adalah 0. Artinya tidak ada terpelantingnya sama sekali. Ya, di sini ya tetap berlaku. Jadi semuanya itu berlaku hukum kelestarian momentum, semuanya kelestarian momentum. Akan tetapi tidak berlaku hukum kelestarian EK. Ini bagaimana kasusnya? Jadi kasusnya seperti ini. Pada prinsipnya ketika tumbukan kemudian salah satu ini bergerak bareng-bareng. Intinya setelah tumbukan bergerak bareng-barang atau sebelumnya benda ini bareng-bareng tiba-tiba meledak, deger. Nah, berpisah. Jadi kasusnya seperti itu. Intinya pada kasus ini bisa jadi ya benda 1 dan benda 2 ini pertama berpisah, kemudian setelah tumbukan maka ini misalkan bergerak bareng-bareng, bisa jadi ke kanan misalkan. Jadi seperti itu, pertama gerak ke kiri misalkan ya, ini ke kanan, ini ke kiri. Setelah tumbukan jeder gitu, maka ini misalkan bergerak semuanya ke kanan. V. Nah, ini M1, M2. Bisa jadi ke kanan, bisa jadi ke kiri ya. Ini bebas ini, bisa jadi ke kanan, bisa ke kiri. Oleh kasus ini misalkan ke kanan. Bisa jadi sebaliknya. Awalnya bergerak bareng-bareng 1, 2, misalkan ini bergeraknya ke kanan, misalkan ini. Jadi dalam kasus ini misalkan ini V saja, maka di sini nanti M1 plus M2 di total. Di sini juga M1 plus M2. Ini kasus kalau yang ini pertama berpisah kemudian bergabung, kalau yang di sini bergabung, setelah itu tiba-tiba misalnya meledak berpisah, jeder, setelah itu dier gitu ya. Dier itu ini ternyata berpisah sendiri, meledak. Wah. Jadi ini berpisah sendiri. Atau saling menjauh juga bisa. Aksen V2 aksen. Maka persamaannya bagaimana kalau dalam seperti ini? Maka ya kita tinggal gampang ya, berarti sekali kasus ini M1 V1 plus M2 V2. M-nya gabung itu saja. V. Kalau yang sini ini sebaliknya, M-nya pertama gabung, setelah itu berpisah. M1 V1 aksen, M2 V2 aksen. Nah, nanti jangan lupa untuk memperhatikan nilai V-nya. Jadi kalau ke kanan misalnya kita anggap positif, ke kiri maka negatif. Sekarang kita ambil contoh kasus ini ya, perbandingan gambar seperti ini. Jadi jika ada dari dua benda, yang satu diam B, yang satu bergerak, pernyataan di bawah ini masanya sama. Jadi dalam soal 25 halaman 125, maka Anda bisa melihat di sini benda pertama itu bergerak dengan kecepatan 5 meter per sekon. Benda kedua itu diam. Jadi benda A, ini benda B. Jadi VB ini 0. Nah, masanya sama ya, ini masanya sama. MA sama dengan MB. Nah, ini ada dua pertanyaan ini. Jika tumbukan lenting sempurna, apakah benda A nanti diem, benda B bergerak kecepatan 5, ataukah benda B tetap diem dan A bergerak ke kiri? Nah, kita buktikan seperti itu. Jadi asumsinya lenteng sempurna. Tadi untuk lenteng sempurna, maka lenteng sempurna nilai E itu sama dengan 1. Nah, kita buktikan ya. Ini jangan sampai lupa, ini kata kuncinya adalah masanya
sama. Masanya sama. Nah, kita berlaku berarti setelah tumbukan ini, setelah tumbukan kecepatannya kan, nah ini kita gunakan yang nilai E dulu karena sudah ada nilai E kan. Di VB aksen, VA aksen, VB min VA. Kita masukkan angkanya ini 1. Kemudian B tidak tahu. Ini berarti VB aksen, VA aksen itu juga tidak tahu. Kemudian VB itu 0 min 5. Ya, ini berarti 5. Kita masukkan berarti ini negatif menjadi menjadi positif VA-nya. Nah, jadi VA-nya negatif positif ya, taruh di atas. Ini persamaan pertama. Kemudian seperti itu. Nah, setelah itu untuk lentera sempurna selain nilai E1 kan berlaku hukum kelestarian momentum, ya kan? Nah, berarti MA VA plus MB VB sama dengan MA VA aksen MB VB aksen. Kita masukkan semuanya karena masanya sama, ya, maka kita coret, ya, begitu ya. Kemudian VA nya ini ada 5, kemudian 0, ini berarti VA aksen plus VB aksen. Ini persamaan 2. Nah, dari 2 persamaan ini dan ini, maka kita eliminasi juga bisa, kita substitusi juga bisa. Ya, ini ada keliruan ya, keliruan. Di sini ini negatif baru saya masukkan negatif sini. Maaf, keliru. Ya, ini keliru ya. Jadi ini negatif, maka ini persamaan 1 ini juga negatif. Maaf, ini keliru. Jadi ketika kita kurangkan, maka di sini menjadi 0, ini min 10. Ini berarti min 2 VB. Ya, ini maaf keliru. Berarti VB aksen itu sama dengan min 5. Nah, kalau ini berarti negatif, ya kan? Saya masukkan, ini berarti 0. Ini berarti 0. Nah, dari sini maka yang benar adalah yang nomor 2 ini. Jika tunggal termuka, maka benda B keliru. Jika tunggal sempurna, maka A diam, ya kan, ini diam. Sedangkan yang B bergerak dengan kecepatan 5 meter sekon. Nah, di sini nilainya itu min 5. Oh, bukan, ini bukan min ya, ini positif. Ini positif. Jadi ini positif, ini negatif, berarti ini positif. Terakhir bisa kita cek. Ya, jadi ini yang nomor 1, 2, ini yang benar adalah yang nomor 1 ya. Sedangkan kita cek nomor 3 benar enggak? Dengan asumsi apa? Asumsinya adalah jika tumbukan tidak lenting sama sekali. Nah, artinya kalau tak lenting, maka nilai E itu sama dengan 0. Artinya setelah tumbukan bergerak bareng-bareng. Nah, kita terapkan setelah tumbukan bergerak bareng-bareng. Berarti MA VA plus MB VB sama dengan bergerak bareng-bareng, itu artinya masanya bergabung. Nah, berapa kecepatannya itu? Kan gitu ya. Jadi MA, kemudian ini 5, ini 0 ya karena diem. Nah, ingat lagi ya, ini sama dengan, jangan lupa masanya sama. Jadi masanya sama dari awal tadi. Nah, maka ini kita masukkan, misalkan ini MA, MB sama dengan MA V. Ya, berarti 5 MA 2 MA
V, coret-coret sehingga ini 2,5. Iya, betul. Jadi kecepatannya adalah VAVB itu sama, itu 2,5. Jadi ketika dia setelah bergerak itu bareng-bareng, A dan B bergerak bersama-sama dan kecepatan ini. Jadi seperti itu setelah tumbukan. Jawabannya berarti 1 dan 3, yaitu yang D. Nah, ada satu contoh kasus ya, ini contoh. Yang tadi contoh untuk soalnya, sekarang untuk kasus nanti bisa Anda cari sendiri di soal-soal di internet atau dimanapun ya. Jadi satu contoh misalkan ini biasanya ini contoh perahu. Ini misalnya seperti ini. Ini ada orang di dalam perahu. Misalkan perahu memiliki, ini yang orang bisa seringnya keliru ya, ini misalkan ini orang memiliki massa orang, ini massa perahu, dia bergerak dengan kecepatan V. Nah misalkan nanti setelah perjalanan ini orangnya dalam itu meloncat ya, jadi misalkan ini orangnya meloncat bisa ke depan, bisa ke belakang. Nah misalkan orangnya itu meloncat ke depan, misalnya seperti itu misalkan, atau nanti dalam kasus itu orangnya meloncat ke belakang, misalkan ini ya, nanti Anda bisa terapkan sendiri. Nah bagaimana ini kecepatan setelahnya kalau orangnya bergerak ke depan, misalkan V orang ya, jadi V orang aksen, kalau yang tadi ini kan gabung, kemudian ini massa orangnya kan ada. Bagaimana jika dia melompatnya, jadi nanti V-nya berapa gitu ya, V-nya berapa, V aksennya berapa, V aksen ke sini atau ke sini. Nah, ya, V perahu ke kanan atau kiri, nanti ini tergantung hasil akhirnya. Bisa juga bergeraknya misalnya ke V aksennya itu negatif, ya negatif ke kiri. Maka bagaimana dalam kasus ini? Ini hati-hati. Di sini berlaku relatif, gerak kecepatan relatif. Jadi ketika dia misalkan meloncat ke depan, kalau ke depan orangnya ke depan ke sini, maka berlaku ini kan sebelumnya bergabung MO plus MP kali V. Setelah itu kan berpisah, jadi menjadi V M orang, hati-hati. Kemudian ini V orang plus MP, VP aksen. Nah V orang itu bukan V orang aksen, itu bukan ya, V orangnya itu bukan ini, akan tapi V orangnya ini adalah gabungan dari VP. Kalau ke depan berarti VP plus V tadi awal plus kecepatan dia meloncat. Nah ini hati-hati ini. Kalau ke belakang ya, ke belakang, maka ini MO plus MP V. Nah ini V0, ini hati-hati. Kalau ke belakang maka V min V0 aksen. Mengapa dia ke belakang ya, karena dia ada gerak ke kanan ini. Nah dia relatifnya adalah mengurangi. Nah ini untuk kasus tertentu, nanti kalau ketemu menjumpai kasus seperti ini ya, hati-hati jangan sampai keliru. Ya dari saya sekian dulu. Jadi kita udah bahas tentang contohnya ya, kita bahas contohnya beberapa lembar ini tentang tumbukan, apa itu tumbukan. Dari saya sekian dulu, ada kekurangannya mohon maaf, semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk selalu mengikuti channel YouTube Nyinawa Semesta. Salam semesta, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.